Sebentar lagi Ukraina akan merayakan hari kemerdekaannya dari Uni Soviet yang diperingati setiap tanggal 24 Agustus. Namun Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky memperingatkan adanya ancaman besar dari Rusia pada hari itu. Zelensky menyebut Rusia bisa melakukan sesuatu yang sangat kejam kepada rakyat Ukraina. Dikutip dari Newsweek, Hari Kemerdekaan Ukraina ke-31 jatuh pada Rabu 24 Agustus 2022 mendatang. Tanggal ini juga akan menandai 6 bulan sejak Rusia menginvasi Ukraina. Ada spekulasi bahwa Rusia akan mengadili pejuang Ukraina yang ditangkap selama pengepungan di wilayah Mariupol bertepatan dengan peringatan Hari Kemerdekaan Ukraina. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky lantas meminta semua pihak untuk waspada selama sepekan mendatang. Zelensky memprediksi Rusia akan melakukan serangan atau tindakan brutal menjelang Hari Kemerdekaan Ukraina. Sementara itu, intelijen Ukraina telah mencium tanda-tanda adanya serangan besar Rusia pada 24 Agustus nanti. Pasalnya, Rusia mulai mendatangkan rudal S-300 ke wilayah perbatasan Ukraina. Rudal tersebut diprediksi akan ditembakkan secara masif pada 24 Agustus mendatang. Menanggapi kabar tersebut, pejabat Ukraina telah menyusun strategi khusus apabila Rusia benar-benar menyerang. Presiden Zelensky juga menyatakan siap menghadapi kemungkinan serangan rudal. Operasi militer khusus Rusia ke Ukraina terus bergulir hingga hari ke-178 pada Sabtu 20 Agustus 2022. Ada sederet peristiwa di antaranya Rusia melanjutkan serangan ke arah dua kota di Ukraina Timur, yakni Kramatorsk dan Bakhmut. Hingga ledakan yang terjadi di Crimea mengakibatkan sebanyak lebih dari setengah jet tempur Rusia tidak dapat dioperasikan. Dikutip dari Kompas.com, perang Rusia dan Ukraina tampaknya belum ada tanda-tanda usai. Kedua negara saling menyerang dan beradu alat persenjataan militer. Pada hari ke-178 ini, Rusia melancarkan serangan ke dua kota di sebelah barat daerah Luhansk. Pasukan Moskwa melanjutkan operasi ofensif ke arah kota Kramatorsk dan kota Bakhmut. Kedua kota itu berdekatan dengan Luhansk yang dikuasai separatis pro-Rusia. Gempuran itu dikonfirmasi oleh staf umum Angkatan Bersenjata Ukraina pada Sabtu 20 Agustus 2022 pagi. Dalam hari ke-178 ini, seorang pejabat barat membeberkan adanya kerusakan jet tempur Rusia di Crimea. Diungkapkan sebanyak lebih dari setengah jet tempur penerbangan Angkatan Laut Armada Laut Hitam Rusia tidak dapat dipakai untuk militer. Hal ini akibat ledakan di pangkalan udara Saki di semenanjung Crimea beberapa waktu lalu. Sebagaimana diketahui ada serangkaian ledakan misterius yang terjadi di Crimea dalam sepekan terakhir, yakni di pangkalan militer, gudang amunisi dan pangkalan udara Belbek dekat Sevastopol di semenanjung Crimea. Pihak berwenang Rusia menyebutkan ledakan itu terjadi akibat adanya aksi sabotase. Sebagai informasi, dahulunya Crimea merupakan wilayah Ukraina. Namun pada tahun 2014 lalu, wilayah itu dicaplok oleh Rusia. Hingga sekarang Crimea masih di bawah penguasaan Rusia. Akan tetapi Ukraina dikabarkan akan mempersiapkan serangan untuk merebut kembali Crimea. Pada hari ke-178 ini pula Kementerian Luar Negeri Inggris menyinggung Rusia soal pertemuan negara-negara G20. Dikatakan Rusia tidak memiliki hak moral di G20 jika masih terus melancarkan serangan invasi ke Ukraina.
Pada hari ke-178 ini juga, Amerika Serikat kembali akan mengirimkan bantuan militer ke Ukraina. Bantuan itu mencakup drone pengintai dan kendaraan tahan ranjau untuk pertama kalinya. Hal itu dikonfirmasi oleh seorang pejabat senior pertahanan Amerika Serikat. Pesawat tak berawak atau drone milik Ukraina telah menghantam markas Tentara Angkatan Laut Rusia di Sevastopol, Crimea pada Sabtu 20 Agustus 2022. Akibat serangan ini terjadi ledakan besar dan kebakaran di lokasi tersebut. Dikutip dari tribunnews.com, Gubernur Sevastopol Mikhail Razvozaev memberikan penjelasan. Serangan yang menghantam ke markas Angkatan Laut di Sevastopol ini merupakan gempuran terbaru. Diketahui serangan ini merupakan bagian rangkaian dari ledakan misterius di Crimea. Diyakini peristiwa itu terjadi karena ulah dari pasukan Ukraina. Terkait dengan serangan terbaru ini, Razvozaev mengungkapkan drone Ukraina dijatuhkan tepat di atas atap markas Angkatan Laut lantas berimbas pada ledakan dan kebakaran. Namun serangan ini tak menunjukkan kekalahan. Ia mengatakan beruntungnya tak ada korban jiwa dalam kerusakan besar itu. Terkini pintu masuk ke lokasi tersebut ditutup oleh pihak berwenang. Diketahui sebelumnya ada serangkaian ledakan misterius yang terjadi di Crimea dalam sepekan terakhir, yakni di pangkalan militer, gudang amunisi, dan pangkalan udara Belbek dekat Sevastopol di semenanjung Crimea. Pihak berwenang Rusia menyebutkan ledakan itu terjadi akibat adanya aksi sabotase. Sebagai informasi, dahulunya Crimea merupakan wilayah Ukraina. Namun pada tahun 2014 lalu wilayah itu dicaplok oleh Rusia. Hingga sekarang Crimea masih di bawah penguasaan Rusia. Akan tetapi, Ukraina dikabarkan akan mempersiapkan serangan untuk merebut kembali Crimea. Daria Dugina, putri sekutu Presiden Rusia Vladimir Putin tewas seusai mobilnya meledak karena bom di luar kota Moskow pada Sabtu malam 20 Agustus 2022. Mobil Daria Dugina meledak saat ia tengah mengemudi untuk pulang ke rumah. Alat peledak terpasang di mobil Toyota Land Cruiser yang Daria tumpangi. Dikutip dari tribunnews.com, menurut informasi kendaraan itu milik ayah Daria. Daria merupakan anak perempuan filsuf Alexander Dugin. Alexander Dugin, seorang politikus strategis yang disebut sebagai filsuf dan otak Putin. Alexander Dugin diyakini sebagai sasaran sebenarnya dari bom mobil yang menewaskan putrinya. Diketahui, Dugin dan putrinya menghadiri sebuah festival di luar kota Moskow. Keduanya disebut akan pulang ke rumah dengan mobil yang sama. Namun Dugin memutuskan untuk menggunakan kendaraan yang berbeda. Motif dari serangan tersebut hingga saat ini belum dikonfirmasi.
Dugina putri Alexander Dugin tewas dalam serangan bom mobil di pinggiran Moskow, Rusia pada Sabtu 20 Agustus 2022. Daria Dugina tewas saat mobil yang dikendarainya meledak di jalan raya dekat desa Bolshevia Zemi. Berikut merupakan sosok Daria Dugina. Dikutip dari tribunnews.com, penyidik menyebut Daria Dugina sebagai jurnalis. Dugina juga disebut pakar politik, kelahiran 1992. Inggris memasukkan nama Dugina ke dalam daftar orang Rusia yang terkena sanksi pada bulan Juli lalu. Dugina diduga menyebarkan disinformasi online tentang Ukraina. Sementara itu, ayah Dugina, Alexander Dugin, diketahui seorang ideolog garis keras Rusia. Alexander pun disebut dekat dengan Presiden Vladimir Putin. Menurut anggota keluarga, Dugin merupakan seorang pendukung vokal ofensif Kremlin di Ukraina. Terkait tewasnya Dugina, penyidik mengatakan telah membuka kasus pembunuhan. Penyidik pun akan melakukan pemeriksaan forensik untuk memastikan apa yang sebenarnya terjadi. Mereka mengatakan sedang mempertimbangkan semua versi untuk mencari tahu motif. Selain itu juga siapa yang bertanggung jawab atas kejahatan tersebut. Otoritas Ukraina membantah terlibat dalam tewasnya Daria Dugina, putri sekutu dekat Presiden Rusia Vladimir Putin pada Sabtu malam 20 Agustus 2022. Penasihat utama Presiden Ukraina, Mikhailo Podolyak, memberikan bantahan dalam pernyataan terbarunya. Dikutip dari tribunnews.com, tewasnya Daria meningkatkan ketegangan di tengah perang Rusia dan Ukraina. Dalam keterangannya, Podolyak menyebut Ukraina bukan negara kriminal. Podolyak bahkan mengatakan Ukraina tak seperti Federasi Rusia dan bukan negara teroris. Podolyak tampak menyalahkan perebutan kekuasaan internal. Hal itu merujuk perebutan antara berbagai fraksi politik di Rusia atas pembunuhan tersebut. Podolyak pun menyarankan insiden tersebut adalah karmik. Alasan itu bagi para pendukung tindakan Rusia di Ukraina seperti Dugina dan ayahnya. Daria Dugina meninggal dunia seusai alat peledak meledak di mobil yang ia tumpangi. Penyelidik mengkonfirmasi Daria Dugina meninggal di tempat kejadian di dekat desa Bolshevia Zemi. Kantor berita negara Rusia TASS mengutip Andrei Karsnov mengatakan kendaraan itu milik ayahnya. Diduga ayah Daria mungkin adalah sasaran yang dituju.
Sebentar lagi Ukraina akan merayakan hari kemerdekaannya dari Uni Soviet yang diperingati setiap tanggal 24 Agustus. Namun Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky memperingatkan adanya ancaman besar dari Rusia pada hari itu. Zelensky menyebut Rusia bisa melakukan sesuatu yang sangat kejam kepada rakyat Ukraina. Dikutip dari Newsweek, Hari Kemerdekaan Ukraina ke-31 jatuh pada Rabu 24 Agustus 2022 mendatang. Tanggal ini juga akan menandai 6 bulan sejak Rusia menginvasi Ukraina. Ada spekulasi bahwa Rusia akan mengadili pejuang Ukraina yang ditangkap selama pengepungan di wilayah Mariupol bertepatan dengan peringatan Hari Kemerdekaan Ukraina. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky lantas meminta semua pihak untuk waspada selama sepekan mendatang. Zelensky memprediksi Rusia akan melakukan serangan atau tindakan brutal menjelang Hari Kemerdekaan Ukraina. Sementara itu, intelijen Ukraina telah mencium tanda-tanda adanya serangan besar Rusia pada 24 Agustus nanti. Pasalnya, Rusia mulai mendatangkan rudal S-300 ke wilayah perbatasan Ukraina. Rudal tersebut diprediksi akan ditembakkan secara masif pada 24 Agustus mendatang. Menanggapi kabar tersebut, pejabat Ukraina telah menyusun strategi khusus apabila Rusia benar-benar menyerang. Presiden Zelensky juga menyatakan siap menghadapi kemungkinan serangan rudal. Operasi militer khusus Rusia ke Ukraina terus bergulir hingga hari ke-178 pada Sabtu 20 Agustus 2022. Ada sederet peristiwa di antaranya Rusia melanjutkan serangan ke arah dua kota di Ukraina Timur, yakni Kramatorsk dan Bakhmut. Hingga ledakan yang terjadi di Crimea mengakibatkan sebanyak lebih dari setengah jet tempur Rusia tidak dapat dioperasikan. Dikutip dari Kompas.com, perang Rusia dan Ukraina tampaknya belum ada tanda-tanda usai. Kedua negara saling menyerang dan beradu alat persenjataan militer. Pada hari ke-178 ini, Rusia melancarkan serangan ke dua kota di sebelah barat daerah Luhansk. Pasukan Moskwa melanjutkan operasi ofensif ke arah kota Kramatorsk dan kota Bakhmut. Kedua kota itu berdekatan dengan Luhansk yang dikuasai separatis pro-Rusia. Gempuran itu dikonfirmasi oleh staf umum Angkatan Bersenjata Ukraina pada Sabtu 20 Agustus 2022 pagi. Dalam hari ke-178 ini, seorang pejabat barat membeberkan adanya kerusakan jet tempur Rusia di Crimea. Diungkapkan sebanyak lebih dari setengah jet tempur penerbangan Angkatan Laut Armada Laut Hitam Rusia tidak dapat dipakai untuk militer. Hal ini akibat ledakan di pangkalan udara Saki di semenanjung Crimea beberapa waktu lalu. Sebagaimana diketahui ada serangkaian ledakan misterius yang terjadi di Crimea dalam sepekan terakhir, yakni di pangkalan militer, gudang amunisi dan pangkalan udara Belbek dekat Sevastopol di semenanjung Crimea. Pihak berwenang Rusia menyebutkan ledakan itu terjadi akibat adanya aksi sabotase. Sebagai informasi, dahulunya Crimea merupakan wilayah Ukraina. Namun pada tahun 2014 lalu, wilayah itu dicaplok oleh Rusia. Hingga sekarang Crimea masih di bawah penguasaan Rusia. Akan tetapi Ukraina dikabarkan akan mempersiapkan serangan untuk merebut kembali Crimea. Pada hari ke-178 ini pula Kementerian Luar Negeri Inggris menyinggung Rusia soal pertemuan negara-negara G20.
Dikatakan Rusia tidak memiliki hak moral di G20 jika masih terus melancarkan serangan invasi ke Ukraina. Pada hari ke-178 ini juga, Amerika Serikat kembali akan mengirimkan bantuan militer ke Ukraina. Bantuan itu mencakup drone pengintai dan kendaraan tahan ranjau untuk pertama kalinya. Hal itu dikonfirmasi oleh seorang pejabat senior pertahanan Amerika Serikat. Pesawat tak berawak atau drone milik Ukraina telah menghantam markas Tentara Angkatan Laut Rusia di Sevastopol, Crimea pada Sabtu 20 Agustus 2022. Akibat serangan ini terjadi ledakan besar dan kebakaran di lokasi tersebut. Dikutip dari Tribunnews.com, Gubernur Sevastopol Mikhail Razvozaev memberikan penjelasan. Serangan yang menghantam ke markas Angkatan Laut di Sevastopol ini merupakan gempuran terbaru. Diketahui serangan ini merupakan bagian rangkaian dari ledakan misterius di Crimea. Diyakini peristiwa itu terjadi karena ulah dari pasukan Ukraina. Terkait dengan serangan terbaru ini, Razvozaev mengungkapkan drone Ukraina dijatuhkan tepat di atas atap markas Angkatan Laut lantas berimbas pada ledakan dan kebakaran. Namun serangan ini tak menunjukkan kekalahan. Ia mengatakan beruntungnya tak ada korban jiwa dalam kerusakan besar itu. Terkini pintu masuk ke lokasi tersebut ditutup oleh pihak berwenang. Diketahui sebelumnya ada serangkaian ledakan misterius yang terjadi di Crimea dalam sepekan terakhir, yakni di pangkalan militer, gudang amunisi, dan pangkalan udara Belbek dekat Sevastopol di semenanjung Crimea. Pihak berwenang Rusia menyebutkan ledakan itu terjadi akibat adanya aksi sabotase. Sebagai informasi, dahulunya Crimea merupakan wilayah Ukraina. Namun pada tahun 2014 lalu wilayah itu dicaplok oleh Rusia. Hingga sekarang Crimea masih di bawah penguasaan Rusia. Akan tetapi Ukraina dikabarkan akan mempersiapkan serangan untuk merebut kembali Crimea. Daria Dugina, putri sekutu Presiden Rusia Vladimir Putin tewas seusai mobilnya meledak karena bom di luar kota Moskow pada Sabtu malam 20 Agustus 2022. Mobil Daria Dugina meledak saat ia tengah mengemudi untuk pulang ke rumah. Alat peledak terpasang di mobil Toyota Land Cruiser yang Daria tumpangi. Dikutip dari Tribunnews.com, menurut informasi kendaraan itu milik ayah Daria. Daria merupakan anak perempuan filsuf Alexander Dugin. Alexander Dugin, seorang politikus strategis yang disebut sebagai filsuf dan otak Putin. Alexander Dugin diyakini sebagai sasaran sebenarnya dari bom mobil yang menewaskan putrinya. Diketahui, Dugin dan putrinya menghadiri sebuah festival di luar kota Moskow. Keduanya disebut akan pulang ke rumah dengan mobil yang sama. Namun Dugin memutuskan untuk menggunakan kendaraan yang berbeda. Motif dari serangan tersebut hingga saat ini belum dikonfirmasi.
Dugina putri Alexander Dugin tewas dalam serangan bom mobil di pinggiran Moskow, Rusia pada Sabtu 20 Agustus 2022. Daria Dugina tewas saat mobil yang dikendarainya meledak di jalan raya dekat desa Bolsheviazemi. Berikut merupakan sosok Daria Dugina. Dikutip dari tribunnews.com, penyidik menyebut Daria Dugina sebagai jurnalis. Dugina juga disebut pakar politik, kelahiran 1992. Inggris memasukkan nama Dugina ke dalam daftar orang Rusia yang terkena sanksi pada bulan Juli lalu. Dugina diduga menyebarkan disinformasi online tentang Ukraina. Sementara itu, ayah Dugina, Alexander Dugin, diketahui seorang ideolog garis keras Rusia. Alexander pun disebut dekat dengan Presiden Vladimir Putin. Menurut anggota keluarga, Dugin merupakan seorang pendukung vokal ofensif Kremlin di Ukraina. Terkait tewasnya Dugina, penyidik mengatakan telah membuka kasus pembunuhan. Penyidik pun akan melakukan pemeriksaan forensik untuk memastikan apa yang sebenarnya terjadi. Mereka mengatakan sedang mempertimbangkan semua versi untuk mencari tahu motif. Selain itu juga siapa yang bertanggung jawab atas kejahatan tersebut. Otoritas Ukraina membantah terlibat dalam tewasnya Daria Dugina, putri sekutu dekat Presiden Rusia Vladimir Putin pada Sabtu malam 20 Agustus 2022. Penasihat utama Presiden Ukraina, Mikhailo Podolyak, memberikan bantahan dalam pernyataan terbarunya. Dikutip dari tribunnews.com, tewasnya Daria meningkatkan ketegangan di tengah perang Rusia dan Ukraina. Dalam keterangannya, Podolyak menyebut Ukraina bukan negara kriminal. Podolyak bahkan mengatakan Ukraina tak seperti Federasi Rusia dan bukan negara teroris. Podolyak tampak menyalahkan perebutan kekuasaan internal. Hal itu merujuk perebutan antara berbagai fraksi politik di Rusia atas pembunuhan tersebut. Podolyak pun menyarankan insiden tersebut adalah karmik. Alasan itu bagi para pendukung tindakan Rusia di Ukraina seperti Dugina dan ayahnya. Daria Dugina meninggal dunia seusai alat peledak meledak di mobil yang ia tumpangi. Penyelidik mengkonfirmasi Daria Dugina meninggal di tempat kejadian di dekat desa Bolsheviazemi. Kantor berita negara Rusia TASS mengutip Andrei Karsnov mengatakan kendaraan itu milik ayahnya. Diduga ayah Daria mungkin adalah sasaran yang dituju.
Terima kasih sudah nonton. Jangan Sebentar lagi Ukraina akan merayakan hari kemerdekaannya dari Uni Soviet yang diperingati setiap tanggal 24 Agustus. Namun Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky memperingatkan adanya ancaman besar dari Rusia pada hari itu. Zelensky menyebut Rusia bisa melakukan sesuatu yang sangat kejam kepada rakyat Ukraina. Dikutip dari Newsweek, hari kemerdekaan Ukraina ke-31 jatuh pada Rabu 24 Agustus 2022 mendatang. Tanggal ini juga akan menandai 6 bulan sejak Rusia menginvasi Ukraina. Ada spekulasi bahwa Rusia akan mengadili pejuang Ukraina yang ditangkap selama pengepungan di wilayah Mariupol bertepatan dengan peringatan Hari Kemerdekaan Ukraina. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky lantas meminta semua pihak untuk waspada selama sepekan mendatang. Zelensky memprediksi Rusia akan melakukan serangan atau tindakan brutal menjelang Hari Kemerdekaan Ukraina. Sementara itu, intelijen Ukraina telah mencium tanda-tanda adanya serangan besar Rusia pada 24 Agustus nanti. Pasalnya, Rusia mulai mendatangkan rudal S-300 ke wilayah perbatasan Ukraina. Rudal tersebut diprediksi akan ditembakkan secara masif pada 24 Agustus mendatang. Menanggapi kabar tersebut, pejabat Ukraina telah menyusun strategi khusus apabila Rusia benar-benar menyerang. Presiden Zelensky juga menyatakan siap menghadapi kemungkinan serangan rudal. Operasi militer khusus Rusia ke Ukraina terus bergulir hingga hari ke-178 pada Sabtu 20 Agustus 2022. Ada sederet peristiwa di antaranya Rusia melanjutkan serangan ke arah dua kota di Ukraina Timur, yakni Kramatorsk dan Bakhmut. Hingga ledakan yang terjadi di Crimea mengakibatkan sebanyak lebih dari setengah jet tempur Rusia tidak dapat dioperasikan. Dikutip dari Kompas.com, perang Rusia dan Ukraina tampaknya belum ada tanda-tanda usai. Kedua negara saling menyerang dan beradu alat persenjataan militer. Pada hari ke-178 ini, Rusia melancarkan serangan ke dua kota di sebelah barat daerah Luhansk. Pasukan Moskwa melanjutkan operasi ofensif ke arah kota Kramatorsk dan kota Bakhmut. Kedua kota itu berdekatan dengan Luhansk yang dikuasai separatis pro-Rusia. Gempuran itu dikonfirmasi oleh Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina pada Sabtu 20 Agustus 2022 pagi. Dalam hari ke-178 ini, seorang pejabat barat membeberkan adanya kerusakan jet tempur Rusia di Crimea. Diungkapkan sebanyak lebih dari setengah jet tempur penerbangan Angkatan Laut Armada Laut Hitam Rusia tidak dapat dipakai untuk militer. Hal ini akibat ledakan di pangkalan udara Saki di semenanjung Crimea beberapa waktu lalu. Sebagaimana diketahui ada serangkaian ledakan misterius yang terjadi di Crimea dalam sepekan terakhir, yakni di pangkalan militer, gudang amunisi dan pangkalan udara Belbek dekat Sevastopol di semenanjung Crimea. Pihak berwenang Rusia menyebutkan ledakan itu terjadi akibat adanya aksi sabotase. Sebagai informasi, dahulunya Crimea merupakan wilayah Ukraina. Namun pada tahun 2014 lalu, wilayah itu dicaplok oleh Rusia. Hingga sekarang Crimea masih di bawah penguasaan Rusia. Akan tetapi Ukraina dikabarkan akan mempersiapkan serangan untuk merebut kembali Crimea. Pada hari ke-178 ini pula Kementerian Luar Negeri Inggris menyinggung Rusia soal pertemuan negara-negara G20.
Dikatakan Rusia tidak memiliki hak moral di G20 jika masih terus melancarkan serangan invasi ke Ukraina. Pada hari ke-178 ini juga, Amerika Serikat kembali akan mengirimkan bantuan militer ke Ukraina. Bantuan itu mencakup drone pengintai dan kendaraan tahan ranjau untuk pertama kalinya. Hal itu dikonfirmasi oleh seorang pejabat senior pertahanan Amerika Serikat. Pesawat tak berawak atau drone milik Ukraina telah menghantam markas Tentara Angkatan Laut Rusia di Sevastopol, Crimea pada Sabtu 20 Agustus 2022. Akibat serangan ini terjadi ledakan besar dan kebakaran di lokasi tersebut. Dikutip dari tribunnews.com, Gubernur Sevastopol Mikhail Razvozaev memberikan penjelasan. Serangan yang menghantam ke markas Angkatan Laut di Sevastopol ini merupakan gempuran terbaru. Diketahui serangan ini merupakan bagian rangkaian dari ledakan misterius di Crimea. Diyakini peristiwa itu terjadi karena ulah dari pasukan Ukraina. Terkait dengan serangan terbaru ini, Razvozaev mengungkapkan drone Ukraina dijatuhkan tepat di atas atap markas Angkatan Laut lantas berimbas pada ledakan dan kebakaran. Namun serangan ini tak menunjukkan kekalahan. Ia mengatakan beruntungnya tak ada korban jiwa dalam kerusakan besar itu. Terkini pintu masuk ke lokasi tersebut ditutup oleh pihak berwenang. Diketahui sebelumnya ada serangkaian ledakan misterius yang terjadi di Crimea dalam sepekan terakhir, yakni di pangkalan militer, gudang amunisi, dan pangkalan udara Belbek dekat Sevastopol di semenanjung Crimea. Pihak berwenang Rusia menyebutkan ledakan itu terjadi akibat adanya aksi sabotase. Sebagai informasi, dahulunya Crimea merupakan wilayah Ukraina. Namun pada tahun 2014 lalu wilayah itu dicaplok oleh Rusia. Hingga sekarang Crimea masih di bawah penguasaan Rusia. Akan tetapi, Ukraina dikabarkan akan mempersiapkan serangan untuk merebut kembali Crimea. Daria Dugina, putri sekutu Presiden Rusia Vladimir Putin tewas seusai mobilnya meledak karena bom di luar kota Moskow pada Sabtu malam 20 Agustus 2022. Mobil Daria Dugina meledak saat ia tengah mengemudi untuk pulang ke rumah. Alat peledak terpasang di mobil Toyota Land Cruiser yang Daria tumpangi. Dikutip dari tribunnews.com, menurut informasi, kendaraan itu milik ayah Daria. Daria merupakan anak perempuan filsuf Alexander Dugin. Alexander Dugin, seorang politikus strategis yang disebut sebagai filsuf dan otak Putin. Alexander Dugin diyakini sebagai sasaran sebenarnya dari bom mobil yang menewaskan putrinya. Diketahui, Dugin dan putrinya menghadiri sebuah festival di luar kota Moskow. Keduanya disebut akan pulang ke rumah dengan mobil yang sama. Namun Dugin memutuskan untuk menggunakan kendaraan yang berbeda. Motif dari serangan tersebut hingga saat ini belum dikonfirmasi.
Alexander Dugin tewas dalam serangan bom mobil di pinggiran Moskow, Rusia pada Sabtu 20 Agustus 2022. Daria Dugina tewas saat mobil yang dikendarainya meledak di jalan raya dekat desa Bolshevia Zemi. Berikut merupakan sosok Daria Dugina. Dikutip dari tribunnews.com, penyidik menyebut Daria Dugina sebagai jurnalis. Dugina juga disebut pakar politik, kelahiran 1992. Inggris memasukkan nama Dugina ke dalam daftar orang Rusia yang terkena sanksi pada bulan Juli lalu. Dugina diduga menyebarkan disinformasi online tentang Ukraina. Sementara itu, ayah Dugina, Alexander Dugin, diketahui seorang ideolog garis keras Rusia. Alexander pun disebut dekat dengan Presiden Vladimir Putin. Menurut anggota keluarga, Dugin merupakan seorang pendukung vokal ofensif Kremlin di Ukraina. Terkait tewasnya Dugina, penyidik mengatakan telah membuka kasus pembunuhan. Penyidik pun akan melakukan pemeriksaan forensik untuk memastikan apa yang sebenarnya terjadi. Mereka mengatakan sedang mempertimbangkan semua versi untuk mencari tahu motif. Selain itu juga siapa yang bertanggung jawab atas kejahatan tersebut. Otoritas Ukraina membantah terlibat dalam tewasnya Daria Dugina, putri sekutu dekat Presiden Rusia Vladimir Putin pada Sabtu malam 20 Agustus 2022. Penasihat utama Presiden Ukraina, Mikhailo Podolyak, memberikan bantahan dalam pernyataan terbarunya. Dikutip dari tribunnews.com, tewasnya Daria meningkatkan ketegangan di tengah perang Rusia dan Ukraina. Dalam keterangannya, Podolyak menyebut Ukraina bukan negara kriminal. Podolyak bahkan mengatakan Ukraina tak seperti Federasi Rusia dan bukan negara teroris. Podolyak tampak menyalahkan perebutan kekuasaan internal. Hal itu merujuk perebutan antara berbagai fraksi politik di Rusia atas pembunuhan tersebut. Podolyak pun menyarankan insiden tersebut adalah karmik. Alasan itu bagi para pendukung tindakan Rusia di Ukraina seperti Dugina dan ayahnya. Daria Dugina meninggal dunia seusai alat peledak meledak di mobil yang ia tumpangi. Penyelidik mengkonfirmasi Daria Dugina meninggal di tempat kejadian di dekat desa Bolshevia Zemi. Kantor berita negara Rusia TASS mengutip Andrei Karsnov mengatakan kendaraan itu milik ayahnya. Diduga ayah Daria mungkin adalah sasaran yang dituju.
Sebentar lagi Ukraina akan merayakan hari kemerdekaannya dari Uni Soviet yang diperingati setiap tanggal 24 Agustus. Namun Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky memperingatkan adanya ancaman besar dari Rusia pada hari itu. Zelensky menyebut Rusia bisa melakukan sesuatu yang sangat kejam kepada rakyat Ukraina. Dikutip dari Newsweek, hari kemerdekaan Ukraina ke-31 jatuh pada Rabu 24 Agustus 2022 mendatang. Tanggal ini juga akan menandai 6 bulan sejak Rusia menginvasi Ukraina. Ada spekulasi bahwa Rusia akan mengadili pejuang Ukraina yang ditangkap selama pengepungan di wilayah Mariupol bertepatan dengan peringatan Hari Kemerdekaan Ukraina. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky lantas meminta semua pihak untuk waspada selama sepekan mendatang. Zelensky memprediksi Rusia akan melakukan serangan atau tindakan brutal menjelang Hari Kemerdekaan Ukraina. Sementara itu, intelijen Ukraina telah mencium tanda-tanda adanya serangan besar Rusia pada 24 Agustus nanti. Pasalnya, Rusia mulai mendatangkan rudal S-300 ke wilayah perbatasan Ukraina. Rudal tersebut diprediksi akan ditembakkan secara masif pada 24 Agustus mendatang. Menanggapi kabar tersebut, pejabat Ukraina telah menyusun strategi khusus apabila Rusia benar-benar menyerang. Presiden Zelensky juga menyatakan siap menghadapi kemungkinan serangan rudal. Operasi militer khusus Rusia ke Ukraina terus bergulir hingga hari ke-178 pada Sabtu 20 Agustus 2022. Ada sederet peristiwa di antaranya Rusia melanjutkan serangan ke arah dua kota di Ukraina Timur, yakni Kramatorsk dan Bakhmut. Hingga ledakan yang terjadi di Crimea mengakibatkan sebanyak lebih dari setengah jet tempur Rusia tidak dapat dioperasikan. Dikutip dari Kompas.com, perang Rusia dan Ukraina tampaknya belum ada tanda-tanda usai. Kedua negara saling menyerang dan beradu alat persenjataan militer. Pada hari ke-178 ini, Rusia melancarkan serangan ke dua kota di sebelah barat daerah Luhansk. Pasukan Moskwa melanjutkan operasi ofensif ke arah kota Kramatorsk dan kota Bakhmut. Kedua kota itu berdekatan dengan Luhansk yang dikuasai separatis pro-Rusia. Gempuran itu dikonfirmasi oleh staf umum Angkatan Bersenjata Ukraina pada Sabtu 20 Agustus 2022 pagi. Dalam hari ke-178 ini, seorang pejabat barat membeberkan adanya kerusakan jet tempur Rusia di Crimea. Diungkapkan sebanyak lebih dari setengah jet tempur penerbangan Angkatan Laut Armada Laut Hitam Rusia tidak dapat dipakai untuk militer. Hal ini akibat ledakan di pangkalan udara Saki di semenanjung Crimea beberapa waktu lalu. Sebagaimana diketahui ada serangkaian ledakan misterius yang terjadi di Crimea dalam sepekan terakhir, yakni di pangkalan militer, gudang amunisi dan pangkalan udara Belbek dekat Sevastopol di semenanjung Crimea. Pihak berwenang Rusia menyebutkan ledakan itu terjadi akibat adanya aksi sabotase. Sebagai informasi, dahulunya Crimea merupakan wilayah Ukraina. Namun pada tahun 2014 lalu, wilayah itu dicaplok oleh Rusia. Hingga sekarang Crimea masih di bawah penguasaan Rusia. Akan tetapi Ukraina dikabarkan akan mempersiapkan serangan untuk merebut kembali Crimea. Pada hari ke-178 ini pula Kementerian Luar Negeri Inggris menyinggung Rusia soal pertemuan negara-negara G20. Dikatakan Rusia tidak memiliki hak moral di G20 jika masih terus melancarkan serangan invasi ke Ukraina.
Pada hari ke-178 ini juga, Amerika Serikat kembali akan mengirimkan bantuan militer ke Ukraina. Bantuan itu mencakup drone pengintai dan kendaraan tahan ranjau untuk pertama kalinya. Hal itu dikonfirmasi oleh seorang pejabat senior pertahanan Amerika Serikat. Pesawat tak berawak atau drone milik Ukraina telah menghantam markas Tentara Angkatan Laut Rusia di Sevastopol, Crimea pada Sabtu 20 Agustus 2022. Akibat serangan ini terjadi ledakan besar dan kebakaran di lokasi tersebut. Dikutip dari tribunnews.com, Gubernur Sevastopol Mikhail Razvozaev memberikan penjelasan. Serangan yang menghantam ke markas Angkatan Laut di Sevastopol ini merupakan gempuran terbaru. Diketahui serangan ini merupakan bagian rangkaian dari ledakan misterius di Crimea. Diyakini peristiwa itu terjadi karena ulah dari pasukan Ukraina. Terkait dengan serangan terbaru ini, Razvozaev mengungkapkan drone Ukraina dijatuhkan tepat di atas atap markas Angkatan Laut lantas berimbas pada ledakan dan kebakaran. Namun serangan ini tak menunjukkan kekalahan. Ia mengatakan beruntungnya tak ada korban jiwa dalam kerusakan besar itu. Terkini pintu masuk ke lokasi tersebut ditutup oleh pihak berwenang. Diketahui sebelumnya ada serangkaian ledakan misterius yang terjadi di Crimea dalam sepekan terakhir, yakni di pangkalan militer, gudang amunisi, dan pangkalan udara Belbek dekat Sevastopol di semenanjung Crimea. Pihak berwenang Rusia menyebutkan ledakan itu terjadi akibat adanya aksi sabotase. Sebagai informasi, dahulunya Crimea merupakan wilayah Ukraina. Namun pada tahun 2014 lalu wilayah itu dicaplok oleh Rusia. Hingga sekarang Crimea masih di bawah penguasaan Rusia. Akan tetapi Ukraina dikabarkan akan mempersiapkan serangan untuk merebut kembali Crimea. Daria Dugina, putri sekutu Presiden Rusia Vladimir Putin tewas seusai mobilnya meledak karena bom di luar kota Moskow pada Sabtu malam 20 Agustus 2022. Mobil Daria Dugina meledak saat ia tengah mengemudi untuk pulang ke rumah. Alat peledak terpasang di mobil Toyota Land Cruiser yang Daria tumpangi. Dikutip dari tribunnews.com, menurut informasi kendaraan itu milik ayah Daria. Daria merupakan anak perempuan filsuf Alexander Dugin. Alexander Dugin, seorang politikus strategis yang disebut sebagai filsuf dan otak Putin. Alexander Dugin diyakini sebagai sasaran sebenarnya dari bom mobil yang menewaskan putrinya. Diketahui, Dugin dan putrinya menghadiri sebuah festival di luar kota Moskow. Keduanya disebut akan pulang ke rumah dengan mobil yang sama. Namun Dugin memutuskan untuk menggunakan kendaraan yang berbeda. Motif dari serangan tersebut hingga saat ini belum dikonfirmasi.
Dugina, putri Alexander Dugin tewas dalam serangan bom mobil di pinggiran Moskow, Rusia pada Sabtu 20 Agustus 2022. Daria Dugina tewas saat mobil yang dikendarainya meledak di jalan raya dekat desa Bolsheviazemi. Berikut merupakan sosok Daria Dugina. Dikutip dari tribunnews.com, penyidik menyebut Daria Dugina sebagai jurnalis. Dugina juga disebut pakar politik, kelahiran 1992. Inggris memasukkan nama Dugina ke dalam daftar orang Rusia yang terkena sanksi pada bulan Juli lalu. Dugina diduga menyebarkan disinformasi online tentang Ukraina. Sementara itu, ayah Dugina, Alexander Dugin, diketahui seorang ideolog garis keras Rusia. Alexander pun disebut dekat dengan Presiden Vladimir Putin. Menurut anggota keluarga, Dugin merupakan seorang pendukung vokal ofensif Kremlin di Ukraina. Terkait tewasnya Dugina, penyidik mengatakan telah membuka kasus pembunuhan. Penyidik pun akan melakukan pemeriksaan forensik untuk memastikan apa yang sebenarnya terjadi. Mereka mengatakan sedang mempertimbangkan semua versi untuk mencari tahu motif. Selain itu juga siapa yang bertanggung jawab atas kejahatan tersebut. Otoritas Ukraina membantah terlibat dalam tewasnya Daria Dugina, putri sekutu dekat Presiden Rusia Vladimir Putin pada Sabtu malam 20 Agustus 2022. Penasihat utama Presiden Ukraina, Mikhailo Podolyak, memberikan bantahan dalam pernyataan terbarunya. Dikutip dari tribunnews.com, tewasnya Daria meningkatkan ketegangan di tengah perang Rusia dan Ukraina. Dalam keterangannya, Podolyak menyebut Ukraina bukan negara kriminal. Podolyak bahkan mengatakan Ukraina tak seperti Federasi Rusia dan bukan negara teroris. Podolyak tampak menyalahkan perebutan kekuasaan internal. Hal itu merujuk perebutan antara berbagai fraksi politik di Rusia atas pembunuhan tersebut. Podolyak pun menyarankan insiden tersebut adalah karmik. Alasan itu bagi para pendukung tindakan Rusia di Ukraina seperti Dugina dan ayahnya. Daria Dugina meninggal dunia seusai alat peledak meledak di mobil yang ia tumpangi. Penyelidik mengkonfirmasi Daria Dugina meninggal di tempat kejadian di dekat desa Bolsheviazemi. Kantor berita negara Rusia TASS mengutip Andrei Karsnov mengatakan kendaraan itu milik ayahnya. Diduga ayah Daria mungkin adalah sasaran yang dituju.
Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Sebentar lagi Ukraina akan merayakan hari kemerdekaannya dari Uni Soviet yang diperingati setiap tanggal 24 Agustus. Namun Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky memperingatkan adanya ancaman besar dari Rusia pada hari itu. Zelensky menyebut Rusia bisa melakukan sesuatu yang sangat kejam kepada rakyat Ukraina. Dikutip dari Newsweek, Hari Kemerdekaan Ukraina ke-31 jatuh pada Rabu 24 Agustus 2022 mendatang. Tanggal ini juga akan menandai 6 bulan sejak Rusia menginvasi Ukraina. Ada spekulasi bahwa Rusia akan mengadili pejuang Ukraina yang ditangkap selama pengepungan di wilayah Mariupol bertepatan dengan peringatan Hari Kemerdekaan Ukraina. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky lantas meminta semua pihak untuk waspada selama sepekan mendatang. Zelensky memprediksi Rusia akan melakukan serangan atau tindakan brutal menjelang Hari Kemerdekaan Ukraina. Sementara itu, intelijen Ukraina telah mencium tanda-tanda adanya serangan besar Rusia pada 24 Agustus nanti. Pasalnya, Rusia mulai mendatangkan rudal S-300 ke wilayah perbatasan Ukraina. Rudal tersebut diprediksi akan ditembakkan secara masif pada 24 Agustus mendatang. Menanggapi kabar tersebut, pejabat Ukraina telah menyusun strategi khusus apabila Rusia benar-benar menyerang. Presiden Zelensky juga menyatakan siap menghadapi kemungkinan serangan rudal. Operasi militer khusus Rusia ke Ukraina terus bergulir hingga hari ke-178 pada Sabtu 20 Agustus 2022. Ada sederet peristiwa di antaranya Rusia melanjutkan serangan ke arah dua kota di Ukraina Timur, yakni Kramatorsk dan Bakhmut. Hingga ledakan yang terjadi di Crimea mengakibatkan sebanyak lebih dari setengah jet tempur Rusia tidak dapat dioperasikan. Dikutip dari Kompas.com, perang Rusia dan Ukraina tampaknya belum ada tanda-tanda usai. Kedua negara saling menyerang dan beradu alat persenjataan militer. Pada hari ke-178 ini, Rusia melancarkan serangan ke dua kota di sebelah barat daerah Luhansk. Pasukan Moskwa melanjutkan operasi ofensif ke arah kota Kramatorsk dan kota Bakhmut. Kedua kota itu berdekatan dengan Luhansk yang dikuasai separatis pro-Rusia. Gempuran itu dikonfirmasi oleh Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina pada Sabtu 20 Agustus 2022 pagi.
Dalam hari ke-178 ini, seorang pejabat barat membeberkan adanya kerusakan jet tempur Rusia di Crimea. Diungkapkan sebanyak lebih dari setengah jet tempur penerbangan Angkatan Laut Armada Laut Hitam Rusia tidak dapat dipakai untuk militer. Hal ini akibat ledakan di pangkalan udara Saki di semenanjung Crimea beberapa waktu lalu. Sebagaimana diketahui, ada serangkaian ledakan misterius yang terjadi di Crimea dalam sepekan terakhir, yakni di pangkalan militer, gudang amunisi, dan pangkalan udara Belbek dekat Sevastopol di semenanjung Crimea. Pihak berwenang Rusia menyebutkan ledakan itu terjadi akibat adanya aksi sabotase. Sebagai informasi, dahulunya Crimea merupakan wilayah Ukraina. Namun pada tahun 2014 lalu, wilayah itu dicaplok oleh Rusia. Hingga sekarang Crimea masih di bawah penguasaan Rusia. Akan tetapi Ukraina dikabarkan akan mempersiapkan serangan untuk merebut kembali Crimea. Pada hari ke-178 ini pula Kementerian Luar Negeri Inggris menyinggung Rusia soal pertemuan negara-negara G20. Dikatakan Rusia tidak memiliki hak moral di G20 jika masih terus melancarkan serangan invasi ke Ukraina. Pada hari ke-178 ini juga Amerika Serikat kembali akan mengirimkan bantuan militer ke Ukraina. Bantuan itu mencakup drone pengintai dan kendaraan tahan ranjau untuk pertama kalinya. Hal itu dikonfirmasi oleh seorang pejabat senior pertahanan Amerika Serikat. Pesawat tak berawak atau drone milik Ukraina telah menghantam markas Tentara Angkatan Laut Rusia di Sevastopol, Crimea pada Sabtu 20 Agustus 2022. Akibat serangan ini terjadi ledakan besar dan kebakaran di lokasi tersebut. Dikutip dari tribunnews.com, Gubernur Sevastopol Mikhail Razvozaev memberikan penjelasan. Serangan yang menghantam ke markas Angkatan Laut di Sevastopol ini merupakan gempuran terbaru. Diketahui serangan ini merupakan bagian rangkaian dari ledakan misterius di Crimea. Diyakini peristiwa itu terjadi karena ulah dari pasukan Ukraina. Terkait dengan serangan terbaru ini, Razvozaev mengungkapkan drone Ukraina dijatuhkan tepat di atas atap markas Angkatan Laut lantas berimbas pada ledakan dan kebakaran. Namun serangan ini tak menunjukkan kekalahan. Ia mengatakan beruntungnya tak ada korban jiwa dalam kerusakan besar itu. Terkini pintu masuk ke lokasi tersebut ditutup oleh pihak berwenang. Diketahui sebelumnya ada serangkaian ledakan misterius yang terjadi di Crimea dalam sepekan terakhir, yakni di pangkalan militer, gudang amunisi, dan pangkalan udara Belbek dekat Sevastopol di semenanjung Crimea. Pihak berwenang Rusia menyebutkan ledakan itu terjadi akibat adanya aksi sabotase. Sebagai informasi, dahulunya Crimea merupakan wilayah Ukraina. Namun pada tahun 2014 lalu wilayah itu dicaplok oleh Rusia. Hingga sekarang Crimea masih di bawah penguasaan Rusia. Akan tetapi Ukraina dikabarkan akan mempersiapkan serangan untuk merebut kembali Crimea. Dari Adugina, putri sekutu Presiden Rusia Vladimir Putin tewas seusai mobilnya meledak
karena bom di luar kota Moskow pada Sabtu malam 20 Agustus 2022. Mobil Daria Dugina meledak saat ia tengah mengemudi untuk pulang ke rumah. Alat peledak terpasang di mobil Toyota Land Cruiser yang Daria tumpangi. Dikutip dari tribunnews.com, menurut informasi kendaraan itu milik ayah Daria. Daria merupakan anak perempuan filsuf Alexander Dugin. Alexander Dugin, seorang politikus strategis yang disebut sebagai filsuf dan otak Putin. Alexander Dugin diyakini sebagai sasaran sebenarnya dari bom mobil yang menewaskan putrinya. Diketahui, Dugin dan putrinya menghadiri sebuah festival di luar kota Moskow. Keduanya disebut akan pulang ke rumah dengan mobil yang sama. Namun Dugin memutuskan untuk menggunakan kendaraan yang berbeda. Motif dari serangan tersebut hingga saat ini belum dikonfirmasi. Daria Dugina, putri Alexander Dugin, tewas dalam serangan bom mobil di pinggiran Moskow, Rusia pada Sabtu 20 Agustus 2022. Daria Dugina tewas saat mobil yang dikendarainya meledak di jalan raya dekat desa Bolshevia Zemi. Berikut merupakan sosok Daria Dugina. Dikutip dari tribunnews.com, penyidik menyebut Daria Dugina sebagai jurnalis. Dugina juga disebut pakar politik, kelahiran 1992. Inggris memasukkan nama Dugina ke dalam daftar orang Rusia yang terkena sanksi pada bulan Juli lalu. Dugina diduga menyebarkan disinformasi online tentang Ukraina. Sementara itu, ayah Dugina, Alexander Dugin, diketahui seorang ideolog garis keras Rusia. Alexander pun disebut dekat dengan Presiden Vladimir Putin. Menurut anggota keluarga, Dugin merupakan seorang pendukung vokal ofensif Kremlin di Ukraina. Terkait tewasnya Dugina, penyidik mengatakan telah membuka kasus pembunuhan. Penyidik pun akan melakukan pemeriksaan forensik untuk memastikan apa yang sebenarnya terjadi. Mereka mengatakan sedang mempertimbangkan semua versi untuk mencari tahu motif. Selain itu juga siapa yang bertanggung jawab atas kejahatan tersebut.
Ukraina membantah terlibat dalam tewasnya Daria Dugina, putri sekutu dekat Presiden Rusia Vladimir Putin pada Sabtu malam 20 Agustus 2022. Penasihat utama Presiden Ukraina, Mikhailo Podolyak, memberikan bantahan dalam pernyataan terbarunya. Dikutip dari tribunnews.com, tewasnya Daria meningkatkan ketegangan di tengah perang Rusia dan Ukraina. Dalam keterangannya, Podolyak menyebut Ukraina bukan negara kriminal. Podolyak bahkan mengatakan Ukraina tak seperti Federasi Rusia dan bukan negara teroris. Podolyak tampak menyalahkan perebutan kekuasaan internal. Hal itu merujuk perebutan antara berbagai fraksi politik di Rusia atas pembunuhan tersebut. Podolyak pun menyarankan insiden tersebut adalah karmik. Alasan itu bagi para pendukung tindakan Rusia di Ukraina seperti Dugina dan ayahnya. Daria Dugina meninggal dunia seusai alat peledak meledak di mobil yang ia tumpangi. Penyelidik mengkonfirmasi Daria Dugina meninggal di tempat kejadian di dekat desa Bolshiye via Zemi. Kantor berita negara Rusia TASS mengutip Andrei Karsnov mengatakan kendaraan itu milik ayahnya. Diduga ayah Daria mungkin adalah sasaran yang dituju. Sebentar lagi Ukraina akan merayakan hari kemerdekaannya dari Uni Soviet yang diperingati setiap tanggal 24 Agustus. Namun Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky memperingatkan adanya ancaman besar dari Rusia pada hari itu. Zelensky menyebut Rusia bisa melakukan sesuatu yang sangat kejam kepada rakyat Ukraina. Dikutip dari Newsweek, hari kemerdekaan Ukraina ke-31 jatuh pada Rabu 24 Agustus 2022 mendatang. Tanggal ini juga akan menandai 6 bulan sejak Rusia menginvasi Ukraina. Ada spekulasi bahwa Rusia akan mengadili pejuang Ukraina yang ditangkap selama pengepungan di wilayah Mariupol bertepatan dengan peringatan Hari Kemerdekaan Ukraina. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky lantas meminta semua pihak untuk waspada selama sepekan mendatang. Zelensky memprediksi Rusia akan melakukan serangan atau tindakan brutal menjelang Hari Kemerdekaan Ukraina. Sementara itu, intelijen Ukraina telah mencium tanda-tanda adanya serangan besar Rusia pada 24 Agustus nanti. Pasalnya, Rusia mulai mendatangkan rudal S-300 ke wilayah perbatasan Ukraina. Rudal tersebut diprediksi akan ditembakkan secara masif pada 24 Agustus mendatang. Menanggapi kabar tersebut, pejabat Ukraina telah menyusun strategi khusus apabila Rusia benar-benar menyerang. Presiden Zelensky juga menyatakan siap menghadapi kemungkinan serangan rudal.
Operasi militer khusus Rusia ke Ukraina terus bergulir hingga hari ke-178 pada Sabtu 20 Agustus 2022. Ada sederet peristiwa di antaranya Rusia melanjutkan serangan ke arah dua kota di Ukraina Timur, yakni Kramatorsk dan Bakhmut. Hingga ledakan yang terjadi di Crimea mengakibatkan sebanyak lebih dari setengah jet tempur Rusia tidak dapat dioperasikan. Dikutip dari Kompas.com, perang Rusia dan Ukraina tampaknya belum ada tanda-tanda usai. Kedua negara saling menyerang dan beradu alat persenjataan militer. Pada hari ke-178 ini, Rusia melancarkan serangan ke dua kota di sebelah barat daerah Luhansk. Pasukan Moskwa melanjutkan operasi ofensif ke arah kota Kramatorsk dan kota Bakhmut. Kedua kota itu berdekatan dengan Luhansk yang dikuasai separatis pro-Rusia. Gempuran itu dikonfirmasi oleh Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina pada Sabtu 20 Agustus 2022 pagi. Dalam hari ke-178 ini, seorang pejabat barat membeberkan adanya kerusakan jet tempur Rusia di Crimea. Diungkapkan sebanyak lebih dari setengah jet tempur penerbangan Angkatan Laut Armada Laut Hitam Rusia tidak dapat dipakai untuk militer. Hal ini akibat ledakan di pangkalan udara Saki di semenanjung Crimea beberapa waktu lalu. Sebagaimana diketahui ada serangkaian ledakan misterius yang terjadi di Crimea dalam sepekan terakhir, yakni di pangkalan militer, gudang amunisi dan pangkalan udara Belbek dekat Sevastopol di semenanjung Crimea. Pihak berwenang Rusia menyebutkan ledakan itu terjadi akibat adanya aksi sabotase. Sebagai informasi, dahulunya Crimea merupakan wilayah Ukraina. Namun pada tahun 2014 lalu, wilayah itu dicaplok oleh Rusia. Hingga sekarang Crimea masih di bawah penguasaan Rusia. Akan tetapi Ukraina dikabarkan akan mempersiapkan serangan untuk merebut kembali Crimea. Pada hari ke-178 ini pula Kementerian Luar Negeri Inggris menyinggung Rusia soal pertemuan negara-negara G20. Dikatakan Rusia tidak memiliki hak moral di G20 jika masih terus melancarkan serangan invasi ke Ukraina. Pada hari ke-178 ini juga Amerika Serikat kembali akan mengirimkan bantuan militer ke Ukraina. Bantuan itu mencakup drone pengintai dan kendaraan tahan ranjau untuk pertama kalinya. Hal itu dikonfirmasi oleh seorang pejabat senior pertahanan Amerika Serikat. Pesawat tak berawak atau drone milik Ukraina telah menghantam markas Tentara Angkatan Laut Rusia di Sevastopol, Crimea pada Sabtu 20 Agustus 2022. Akibat serangan ini terjadi ledakan besar dan kebakaran di lokasi tersebut. Dikutip dari Tribunnews.com, Gubernur Sevastopol Mikhail Razvozaev memberikan penjelasan. Serangan yang menghantam ke markas Angkatan Laut di Sevastopol ini merupakan gempuran terbaru. Diketahui serangan ini merupakan bagian rangkaian dari ledakan misterius di Crimea. Diyakini peristiwa itu terjadi karena ulah dari pasukan Ukraina. Terkait dengan serangan terbaru ini, Razvozaev mengungkapkan drone Ukraina dijatuhkan tepat di atas atap markas Angkatan Laut lantas berimbas pada ledakan dan kebakaran. Namun serangan ini tak menunjukkan kekalahan. Ia mengatakan beruntungnya tak ada korban jiwa dalam kerusakan besar itu. Terkini pintu masuk ke lokasi tersebut ditutup oleh pihak berwenang. Diketahui sebelumnya ada serangkaian ledakan misterius yang terjadi di Crimea dalam sepekan terakhir, yakni di pangkalan militer, gudang amunisi, dan pangkalan udara Belbek dekat Sevastopol di semenanjung Crimea. Pihak berwenang Rusia menyebutkan ledakan itu terjadi akibat adanya aksi sabotase. Sebagai informasi, dahulunya Crimea merupakan wilayah Ukraina. Namun pada tahun 2014 lalu wilayah itu dicaplok oleh Rusia. Hingga sekarang Crimea masih di bawah penguasaan Rusia. Akan tetapi Ukraina dikabarkan akan mempersiapkan serangan untuk merebut kembali Crimea.
Dari Dugina, putri sekutu Presiden Rusia Vladimir Putin tewas seusai mobilnya meledak karena bom di luar kota Moskow pada Sabtu malam 20 Agustus 2022. Mobil Daria Dugina meledak saat ia tengah mengemudi untuk pulang ke rumah. Alat peledak terpasang di mobil Toyota Land Cruiser yang Daria tumpangi. Dikutip dari tribunnews.com, menurut informasi kendaraan itu milik ayah Daria. Daria merupakan anak perempuan filsuf Alexander Dugin. Alexander Dugin, seorang politikus strategis yang disebut sebagai filsuf dan otak Putin. Alexander Dugin diyakini sebagai sasaran sebenarnya dari bom mobil yang menewaskan putrinya. Diketahui, Dugin dan putrinya menghadiri sebuah festival di luar kota Moskow. Keduanya disebut akan pulang ke rumah dengan mobil yang sama. Namun Dugin memutuskan untuk menggunakan kendaraan yang berbeda. Motif dari serangan tersebut hingga saat ini belum dikonfirmasi. Daria Dugina, putri Alexander Dugin, tewas dalam serangan bom mobil di pinggiran Moskow, Rusia pada Sabtu 20 Agustus 2022. Daria Dugina tewas saat mobil yang dikendarainya meledak di jalan raya dekat desa Bolshevia Zemi. Berikut merupakan sosok Daria Dugina. Dikutip dari tribunnews.com, penyidik menyebut Daria Dugina sebagai jurnalis. Dugina juga disebut pakar politik, kelahiran 1992. Inggris memasukkan nama Dugina ke dalam daftar orang Rusia yang terkena sanksi pada bulan Juli lalu. Dugina diduga menyebarkan disinformasi online tentang Ukraina. Sementara itu, ayah Dugina, Alexander Dugin, diketahui seorang ideolog garis keras Rusia. Alexander pun disebut dekat dengan Presiden Vladimir Putin. Menurut anggota keluarga, Dugin merupakan seorang pendukung vokal ofensif Kremlin di Ukraina. Terkait tewasnya Dugina, penyidik mengatakan telah membuka kasus pembunuhan. Penyidik pun akan melakukan pemeriksaan forensik untuk memastikan apa yang sebenarnya terjadi. Mereka mengatakan sedang mempertimbangkan semua versi untuk mencari tahu motif. Selain itu juga siapa yang bertanggung jawab atas kejahatan tersebut.
Ukraina membantah terlibat dalam tewasnya Daria Dugina, putri sekutu dekat Presiden Rusia Vladimir Putin pada Sabtu malam 20 Agustus 2022. Penasihat utama Presiden Ukraina, Mikhailo Podolyak, memberikan bantahan dalam pernyataan terbarunya. Dikutip dari tribunnews.com, tewasnya Daria meningkatkan ketegangan di tengah perang Rusia dan Ukraina. Dalam keterangannya, Podolyak menyebut Ukraina bukan negara kriminal. Podolyak bahkan mengatakan Ukraina tak seperti Federasi Rusia dan bukan negara teroris. Podolyak tampak menyalahkan perebutan kekuasaan internal. Hal itu merujuk perebutan antara berbagai fraksi politik di Rusia atas pembunuhan tersebut. Podolyak pun menyarankan insiden tersebut adalah karmik. Alasan itu bagi para pendukung tindakan Rusia di Ukraina seperti Dugina dan ayahnya. Daria Dugina meninggal dunia seusai alat peledak meledak di mobil yang ia tumpangi. Penyelidik mengkonfirmasi Daria Dugina meninggal di tempat kejadian di dekat desa Bolshiye via Zemi. Kantor berita negara Rusia TASS mengutip Andrei Karsnov mengatakan kendaraan itu milik ayahnya. Diduga ayah Daria mungkin adalah sasaran yang dituju. Terima kasih sudah nonton. Jangan Sebentar lagi Ukraina akan merayakan hari kemerdekaannya dari Uni Soviet yang diperingati setiap tanggal 24 Agustus. Namun Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky memperingatkan adanya ancaman besar dari Rusia pada hari itu. Zelensky menyebut Rusia bisa melakukan sesuatu yang sangat kejam kepada rakyat Ukraina. Dikutip dari Newsweek, Hari Kemerdekaan Ukraina ke-31 jatuh pada Rabu 24 Agustus 2022 mendatang. Tanggal ini juga akan menandai 6 bulan sejak Rusia menginvasi Ukraina. Ada spekulasi bahwa Rusia akan mengadili pejuang Ukraina yang ditangkap selama pengepungan di wilayah Mariupol bertepatan dengan peringatan Hari Kemerdekaan Ukraina. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky lantas meminta semua pihak untuk waspada selama sepekan mendatang. Zelensky memprediksi Rusia akan melakukan serangan atau tindakan brutal menjelang Hari Kemerdekaan Ukraina. Sementara itu, intelijen Ukraina telah mencium tanda-tanda adanya serangan besar Rusia pada 24 Agustus nanti. Pasalnya, Rusia mulai mendatangkan rudal S-300 ke wilayah perbatasan Ukraina. Rudal tersebut diprediksi akan ditembakkan secara masif pada 24 Agustus mendatang. Menanggapi kabar tersebut, pejabat Ukraina telah menyusun strategi khusus apabila Rusia benar-benar menyerang. Presiden Zelensky juga menyatakan siap menghadapi kemungkinan serangan rudal.
Operasi militer khusus Rusia ke Ukraina terus bergulir hingga hari ke-178 pada Sabtu 20 Agustus 2022. Ada sederet peristiwa di antaranya Rusia melanjutkan serangan ke arah dua kota di Ukraina Timur, yakni Kramatorsk dan Bakhmut. Hingga ledakan yang terjadi di Crimea mengakibatkan sebanyak lebih dari setengah jet tempur Rusia tidak dapat dioperasikan. Dikutip dari Kompas.com, perang Rusia dan Ukraina tampaknya belum ada tanda-tanda usai. Kedua negara saling menyerang dan beradu alat persenjataan militer. Pada hari ke-178 ini, Rusia melancarkan serangan ke dua kota di sebelah barat daerah Luhansk. Pasukan Moskwa melanjutkan operasi ofensif ke arah kota Kramatorsk dan kota Bakhmut. Kedua kota itu berdekatan dengan Luhansk yang dikuasai separatis pro-Rusia. Gempuran itu dikonfirmasi oleh Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina pada Sabtu 20 Agustus 2022 pagi. Dalam hari ke-178 ini, seorang pejabat barat membeberkan adanya kerusakan jet tempur Rusia di Crimea. Diungkapkan sebanyak lebih dari setengah jet tempur penerbangan Angkatan Laut Armada Laut Hitam Rusia tidak dapat dipakai untuk militer. Hal ini akibat ledakan di pangkalan udara Saki di semenanjung Crimea beberapa waktu lalu. Sebagaimana diketahui ada serangkaian ledakan misterius yang terjadi di Crimea dalam sepekan terakhir, yakni di pangkalan militer, gudang amunisi dan pangkalan udara Belbek dekat Sevastopol di semenanjung Crimea. Pihak berwenang Rusia menyebutkan ledakan itu terjadi akibat adanya aksi sabotase. Sebagai informasi, dahulunya Crimea merupakan wilayah Ukraina. Namun pada tahun 2014 lalu, wilayah itu dicaplok oleh Rusia. Hingga sekarang Crimea masih di bawah penguasaan Rusia. Akan tetapi Ukraina dikabarkan akan mempersiapkan serangan untuk merebut kembali Crimea. Pada hari ke-178 ini pula Kementerian Luar Negeri Inggris menyinggung Rusia soal pertemuan negara-negara G20. Dikatakan Rusia tidak memiliki hak moral di G20 jika masih terus melancarkan serangan invasi ke Ukraina. Pada hari ke-178 ini juga Amerika Serikat kembali akan mengirimkan bantuan militer ke Ukraina. Bantuan itu mencakup drone pengintai dan kendaraan tahan ranjau untuk pertama kalinya. Hal itu dikonfirmasi oleh seorang pejabat senior pertahanan Amerika Serikat. Pesawat tak berawak atau drone milik Ukraina telah menghantam markas Tentara Angkatan Laut Rusia di Sevastopol, Crimea pada Sabtu 20 Agustus 2022. Akibat serangan ini terjadi ledakan besar dan kebakaran di lokasi tersebut. Dikutip dari Tribunnews.com, Gubernur Sevastopol Mikhail Razvozaev memberikan penjelasan. Serangan yang menghantam ke markas Angkatan Laut di Sevastopol ini merupakan gempuran terbaru. Diketahui serangan ini merupakan bagian rangkaian dari ledakan misterius di Crimea. Diyakini peristiwa itu terjadi karena ulah dari pasukan Ukraina. Terkait dengan serangan terbaru ini, Razvozaev mengungkapkan drone Ukraina dijatuhkan tepat di atas atap markas Angkatan Laut lantas berimbas pada ledakan dan kebakaran. Namun serangan ini tak menunjukkan kekalahan. Ia mengatakan beruntungnya tak ada korban jiwa dalam kerusakan besar itu. Terkini pintu masuk ke lokasi tersebut ditutup oleh pihak berwenang. Diketahui sebelumnya ada serangkaian ledakan misterius yang terjadi di Crimea dalam sepekan terakhir, yakni di pangkalan militer, gudang amunisi, dan pangkalan udara Belbek dekat Sevastopol di semenanjung Crimea.
Pihak berwenang Rusia menyebutkan ledakan itu terjadi akibat adanya aksi sabotase. Sebagai informasi, dahulunya Crimea merupakan wilayah Ukraina. Namun pada tahun 2014 lalu wilayah itu dicaplok oleh Rusia. Hingga sekarang Crimea masih di bawah penguasaan Rusia. Akan tetapi, Ukraina dikabarkan akan mempersiapkan serangan untuk merebut kembali Crimea. Daria Dugina, putri sekutu Presiden Rusia Vladimir Putin tewas seusai mobilnya meledak karena bom di luar kota Moskow pada Sabtu malam 20 Agustus 2022. Mobil Daria Dugina meledak saat ia tengah mengemudi untuk pulang ke rumah. Alat peledak terpasang di mobil Toyota Land Cruiser yang Daria tumpangi. Dikutip dari tribunnews.com, menurut informasi, kendaraan itu milik ayah Daria. Daria merupakan anak perempuan filsuf Alexander Dugin. Alexander Dugin, seorang politikus strategis yang disebut sebagai filsuf dan otak Putin. Alexander Dugin diyakini sebagai sasaran sebenarnya dari bom mobil yang menewaskan putrinya. Diketahui, Dugin dan putrinya menghadiri sebuah festival di luar kota Moskow. Keduanya disebut akan pulang ke rumah dengan mobil yang sama. Namun Dugin memutuskan untuk menggunakan kendaraan yang berbeda. Motif dari serangan tersebut hingga saat ini belum dikonfirmasi. Daria Dugina, putri Alexander Dugin, tewas dalam serangan bom mobil di pinggiran Moskow, Rusia pada Sabtu 20 Agustus 2022. Daria Dugina tewas saat mobil yang dikendarainya meledak di jalan raya dekat desa Bolshevia Zemi. Berikut merupakan sosok Daria Dugina. Dikutip dari tribunnews.com, penyidik menyebut Daria Dugina sebagai jurnalis. Dugina juga disebut pakar politik, kelahiran 1992.
Inggris memasukkan nama Dugina ke dalam daftar orang Rusia yang terkena sanksi pada bulan Juli lalu. Dugina diduga menyebarkan disinformasi online tentang Ukraina. Sementara itu, ayah Dugina, Alexander Dugin, diketahui seorang ideolog garis keras Rusia. Alexander pun disebut dekat dengan Presiden Vladimir Putin. Menurut anggota keluarga, Dugin merupakan seorang pendukung vokal ofensif Kremlin di Ukraina. Terkait tewasnya Dugina, penyidik mengatakan telah membuka kasus pembunuhan. Penyidik pun akan melakukan pemeriksaan forensik untuk memastikan apa yang sebenarnya terjadi. Mereka mengatakan sedang mempertimbangkan semua versi untuk mencari tahu motif. Selain itu juga siapa yang bertanggung jawab atas kejahatan tersebut. Otoritas Ukraina membantah terlibat dalam tewasnya Daria Dugina, putri sekutu dekat Presiden Rusia Vladimir Putin pada Sabtu malam 20 Agustus 2022. Penasihat utama Presiden Ukraina, Mikhailo Podolyak, memberikan bantahan dalam pernyataan terbarunya. Dikutip dari tribunnews.com, tewasnya Daria meningkatkan ketegangan di tengah perang Rusia dan Ukraina. Dalam keterangannya, Podolyak menyebut Ukraina bukan negara kriminal. Podolyak bahkan mengatakan Ukraina tak seperti Federasi Rusia dan bukan negara teroris. Podolyak tampak menyalahkan perebutan kekuasaan internal. Hal itu merujuk perebutan antara berbagai fraksi politik di Rusia atas pembunuhan tersebut. Podolyak pun menyarankan insiden tersebut adalah karmik. Alasan itu bagi para pendukung tindakan Rusia di Ukraina seperti Dugina dan ayahnya. Daria Dugina meninggal dunia seusai alat peledak meledak di mobil yang ia tumpangi. Penyelidik mengkonfirmasi Daria Dugina meninggal di tempat kejadian di dekat desa Bolshiye via Zemi. Kantor berita negara Rusia TASS mengutip Andrei Karsnov mengatakan kendaraan itu milik ayahnya. Diduga ayah Daria mungkin adalah sasaran yang dituju.
Sebentar lagi Ukraina akan merayakan hari kemerdekaannya dari Uni Soviet yang diperingati setiap tanggal 24 Agustus. Namun Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky memperingatkan adanya ancaman besar dari Rusia pada hari itu. Zelensky menyebut Rusia bisa melakukan sesuatu yang sangat kejam kepada rakyat Ukraina. Dikutip dari Newsweek, Hari Kemerdekaan Ukraina ke-31 jatuh pada Rabu 24 Agustus 2022 mendatang. Tanggal ini juga akan menandai 6 bulan sejak Rusia menginvasi Ukraina. Ada spekulasi bahwa Rusia akan mengadili pejuang Ukraina yang ditangkap selama pengepungan di wilayah Mariupol bertepatan dengan peringatan Hari Kemerdekaan Ukraina. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky lantas meminta semua pihak untuk waspada selama sepekan mendatang. Zelensky memprediksi Rusia akan melakukan serangan atau tindakan brutal menjelang Hari Kemerdekaan Ukraina. Sementara itu, intelijen Ukraina telah mencium tanda-tanda adanya serangan besar Rusia pada 24 Agustus nanti. Pasalnya, Rusia mulai mendatangkan rudal S-300 ke wilayah perbatasan Ukraina. Rudal tersebut diprediksi akan ditembakkan secara masif pada 24 Agustus mendatang. Menanggapi kabar tersebut, pejabat Ukraina telah menyusun strategi khusus apabila Rusia benar-benar menyerang. Presiden Zelensky juga menyatakan siap menghadapi kemungkinan serangan rudal. Operasi militer khusus Rusia ke Ukraina terus bergulir hingga hari ke-178 pada Sabtu 20 Agustus 2022. Ada sederet peristiwa di antaranya Rusia melanjutkan serangan ke arah dua kota di Ukraina Timur, yakni Kramatorsk dan Bakhmut. Hingga ledakan yang terjadi di Crimea mengakibatkan sebanyak lebih dari setengah jet tempur Rusia tidak dapat dioperasikan. Dikutip dari Kompas.com, perang Rusia dan Ukraina tampaknya belum ada tanda-tanda usai. Kedua negara saling menyerang dan beradu alat persenjataan militer. Pada hari ke-178 ini, Rusia melancarkan serangan ke dua kota di sebelah barat daerah Luhansk. Pasukan Moskwa melanjutkan operasi ofensif ke arah kota Kramatorsk dan kota Bakhmut. Kedua kota itu berdekatan dengan Luhansk yang dikuasai separatis pro-Rusia. Gempuran itu dikonfirmasi oleh Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina pada Sabtu 20 Agustus 2022 pagi. Dalam hari ke-178 ini, seorang pejabat barat membeberkan adanya kerusakan jet tempur Rusia di Crimea. Diungkapkan sebanyak lebih dari setengah jet tempur penerbangan Angkatan Laut Armada Laut Hitam Rusia tidak dapat dipakai untuk militer. Hal ini akibat ledakan di pangkalan udara Saki di semenanjung Crimea beberapa waktu lalu. Sebagaimana diketahui ada serangkaian ledakan misterius yang terjadi di Crimea dalam sepekan terakhir, yakni di pangkalan militer, gudang amunisi dan pangkalan udara Belbek dekat Sevastopol di semenanjung Crimea. Pihak berwenang Rusia menyebutkan ledakan itu terjadi akibat adanya aksi sabotase. Sebagai informasi, dahulunya Crimea merupakan wilayah Ukraina. Namun pada tahun 2014 lalu, wilayah itu dicaplok oleh Rusia. Hingga sekarang Crimea masih di bawah penguasaan Rusia. Akan tetapi Ukraina dikabarkan akan mempersiapkan serangan untuk merebut kembali Crimea. Pada hari ke-178 ini pula Kementerian Luar Negeri Inggris menyinggung Rusia soal pertemuan negara-negara G20. Dikatakan Rusia tidak memiliki hak moral di G20 jika masih terus melancarkan serangan invasi ke Ukraina.
Pada hari ke-178 ini juga, Amerika Serikat kembali akan mengirimkan bantuan militer ke Ukraina. Bantuan itu mencakup drone pengintai dan kendaraan tahan ranjau untuk pertama kalinya. Hal itu dikonfirmasi oleh seorang pejabat senior pertahanan Amerika Serikat. Pesawat tak berawak atau drone milik Ukraina telah menghantam markas Tentara Angkatan Laut Rusia di Sevastopol, Crimea pada Sabtu 20 Agustus 2022. Akibat serangan ini terjadi ledakan besar dan kebakaran di lokasi tersebut. Dikutip dari Tribunnews.com, Gubernur Sevastopol Mikhail Razvozaev memberikan penjelasan. Serangan yang menghantam ke markas Angkatan Laut di Sevastopol ini merupakan gempuran terbaru. Diketahui serangan ini merupakan bagian rangkaian dari ledakan misterius di Crimea. Diyakini peristiwa itu terjadi karena ulah dari pasukan Ukraina. Terkait dengan serangan terbaru ini, Razvozaev mengungkapkan drone Ukraina dijatuhkan tepat di atas atap markas Angkatan Laut lantas berimbas pada ledakan dan kebakaran. Namun serangan ini tak menunjukkan kekalahan. Ia mengatakan beruntungnya tak ada korban jiwa dalam kerusakan besar itu. Terkini pintu masuk ke lokasi tersebut ditutup oleh pihak berwenang. Diketahui sebelumnya ada serangkaian ledakan misterius yang terjadi di Crimea dalam sepekan terakhir, yakni di pangkalan militer, gudang amunisi, dan pangkalan udara Belbek dekat Sevastopol di semenanjung Crimea. Pihak berwenang Rusia menyebutkan ledakan itu terjadi akibat adanya aksi sabotase. Sebagai informasi, dahulunya Crimea merupakan wilayah Ukraina. Namun pada tahun 2014 lalu wilayah itu dicaplok oleh Rusia. Hingga sekarang Crimea masih di bawah penguasaan Rusia. Akan tetapi Ukraina dikabarkan akan mempersiapkan serangan untuk merebut kembali Crimea. Daria Dugina, putri sekutu Presiden Rusia Vladimir Putin tewas seusai mobilnya meledak karena bom di luar kota Moskow pada Sabtu malam 20 Agustus 2022. Mobil Daria Dugina meledak saat ia tengah mengemudi untuk pulang ke rumah. Alat peledak terpasang di mobil Toyota Land Cruiser yang Daria tumpangi. Dikutip dari Tribunnews.com, menurut informasi, kendaraan itu milik ayah Daria. Daria merupakan anak perempuan filsuf Alexander Dugin. Alexander Dugin, seorang politikus strategis yang disebut sebagai filsuf dan otak Putin. Alexander Dugin diyakini sebagai sasaran sebenarnya dari bom mobil yang menewaskan putrinya. Diketahui, Dugin dan putrinya menghadiri sebuah festival di luar kota Moskow. Keduanya disebut akan pulang ke rumah dengan mobil yang sama. Namun Dugin memutuskan untuk menggunakan kendaraan yang berbeda. Motif dari serangan tersebut hingga saat ini belum dikonfirmasi.
Dugina putri Alexander Dugin tewas dalam serangan bom mobil di pinggiran Moskow, Rusia pada Sabtu 20 Agustus 2022. Daria Dugina tewas saat mobil yang dikendarainya meledak di jalan raya dekat desa Bolsheviazemi. Berikut merupakan sosok Daria Dugina. Dikutip dari tribunnews.com, penyidik menyebut Daria Dugina sebagai jurnalis. Dugina juga disebut pakar politik, kelahiran 1992. Inggris memasukkan nama Dugina ke dalam daftar orang Rusia yang terkena sanksi pada bulan Juli lalu. Dugina diduga menyebarkan disinformasi online tentang Ukraina. Sementara itu, ayah Dugina, Alexander Dugin, diketahui seorang ideolog garis keras Rusia. Alexander pun disebut dekat dengan Presiden Vladimir Putin. Menurut anggota keluarga, Dugin merupakan seorang pendukung vokal ofensif Kremlin di Ukraina. Terkait tewasnya Dugina, penyidik mengatakan telah membuka kasus pembunuhan. Penyidik pun akan melakukan pemeriksaan forensik untuk memastikan apa yang sebenarnya terjadi. Mereka mengatakan sedang mempertimbangkan semua versi untuk mencari tahu motif. Selain itu juga siapa yang bertanggung jawab atas kejahatan tersebut. Otoritas Ukraina membantah terlibat dalam tewasnya Daria Dugina, putri sekutu dekat Presiden Rusia Vladimir Putin pada Sabtu malam 20 Agustus 2022. Penasihat utama Presiden Ukraina, Mikhailo Podolyak, memberikan bantahan dalam pernyataan terbarunya. Dikutip dari tribunnews.com, tewasnya Daria meningkatkan ketegangan di tengah perang Rusia dan Ukraina. Dalam keterangannya, Podolyak menyebut Ukraina bukan negara kriminal. Podolyak bahkan mengatakan Ukraina tak seperti Federasi Rusia dan bukan negara teroris. Podolyak tampak menyalahkan perebutan kekuasaan internal. Hal itu merujuk perebutan antara berbagai fraksi politik di Rusia atas pembunuhan tersebut. Podolyak pun menyarankan insiden tersebut adalah karmik. Alasan itu bagi para pendukung tindakan Rusia di Ukraina seperti Dugina dan ayahnya. Daria Dugina meninggal dunia seusai alat peledak meledak di mobil yang ia tumpangi. Penyelidik mengkonfirmasi Daria Dugina meninggal di tempat kejadian di dekat desa Bolsheviazemi. Kantor berita negara Rusia TASS mengutip Andrei Karsnov mengatakan kendaraan itu milik ayahnya. Diduga ayah Daria mungkin adalah sasaran yang dituju.
Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Sebentar lagi Ukraina akan merayakan hari kemerdekaannya dari Uni Soviet yang diperingati setiap tanggal 24 Agustus. Namun Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky memperingatkan adanya ancaman besar dari Rusia pada hari itu. Zelensky menyebut Rusia bisa melakukan sesuatu yang sangat kejam kepada rakyat Ukraina. Dikutip dari Newsweek, Hari Kemerdekaan Ukraina ke-31 jatuh pada Rabu 24 Agustus 2022 mendatang. Tanggal ini juga akan menandai 6 bulan sejak Rusia menginvasi Ukraina. Ada spekulasi bahwa Rusia akan mengadili pejuang Ukraina yang ditangkap selama pengepungan di wilayah Mariupol bertepatan dengan peringatan Hari Kemerdekaan Ukraina. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky lantas meminta semua pihak untuk waspada selama sepekan mendatang. Zelensky memprediksi Rusia akan melakukan serangan atau tindakan brutal menjelang Hari Kemerdekaan Ukraina. Sementara itu, intelijen Ukraina telah mencium tanda-tanda adanya serangan besar Rusia pada 24 Agustus nanti. Pasalnya, Rusia mulai mendatangkan rudal S-300 ke wilayah perbatasan Ukraina. Rudal tersebut diprediksi akan ditembakkan secara masif pada 24 Agustus mendatang. Menanggapi kabar tersebut, pejabat Ukraina telah menyusun strategi khusus apabila Rusia benar-benar menyerang. Presiden Zelensky juga menyatakan siap menghadapi kemungkinan serangan rudal. Operasi militer khusus Rusia ke Ukraina terus bergulir hingga hari ke-178 pada Sabtu 20 Agustus 2022. Ada sederet peristiwa di antaranya Rusia melanjutkan serangan ke arah dua kota di Ukraina Timur, yakni Kramatorsk dan Bakhmut. Hingga ledakan yang terjadi di Crimea mengakibatkan sebanyak lebih dari setengah jet tempur Rusia tidak dapat dioperasikan. Dikutip dari Kompas.com, perang Rusia dan Ukraina tampaknya belum ada tanda-tanda usai. Kedua negara saling menyerang dan beradu alat persenjataan militer. Pada hari ke-178 ini, Rusia melancarkan serangan ke dua kota di sebelah barat daerah Luhansk. Pasukan Moskwa melanjutkan operasi ofensif ke arah kota Kramatorsk dan kota Bakhmut. Kedua kota itu berdekatan dengan Luhansk yang dikuasai separatis pro-Rusia. Gempuran itu dikonfirmasi oleh staf umum Angkatan Bersenjata Ukraina pada Sabtu 20 Agustus 2022 pagi.
Dalam hari ke-178 ini, seorang pejabat barat membeberkan adanya kerusakan jet tempur Rusia di Crimea. Diungkapkan sebanyak lebih dari setengah jet tempur penerbangan Angkatan Laut Armada Laut Hitam Rusia tidak dapat dipakai untuk militer. Hal ini akibat ledakan di pangkalan udara Saki di semenanjung Crimea beberapa waktu lalu. Sebagaimana diketahui, ada serangkaian ledakan misterius yang terjadi di Crimea dalam sepekan terakhir, yakni di pangkalan militer, gudang amunisi, dan pangkalan udara Belbek dekat Sevastopol di semenanjung Crimea. Pihak berwenang Rusia menyebutkan ledakan itu terjadi akibat adanya aksi sabotase. Sebagai informasi, dahulunya Crimea merupakan wilayah Ukraina. Namun pada tahun 2014 lalu, wilayah itu dicaplok oleh Rusia. Hingga sekarang Crimea masih di bawah penguasaan Rusia. Akan tetapi Ukraina dikabarkan akan mempersiapkan serangan untuk merebut kembali Crimea. Pada hari ke-178 ini pula Kementerian Luar Negeri Inggris menyinggung Rusia soal pertemuan negara-negara G20. Dikatakan Rusia tidak memiliki hak moral di G20 jika masih terus melancarkan serangan invasi ke Ukraina. Pada hari ke-178 ini juga Amerika Serikat kembali akan mengirimkan bantuan militer ke Ukraina. Bantuan itu mencakup drone pengintai dan kendaraan tahan ranjau untuk pertama kalinya. Hal itu dikonfirmasi oleh seorang pejabat senior pertahanan Amerika Serikat. Pesawat tak berawak atau drone milik Ukraina telah menghantam markas Tentara Angkatan Laut Rusia di Sevastopol, Crimea pada Sabtu 20 Agustus 2022. Akibat serangan ini terjadi ledakan besar dan kebakaran di lokasi tersebut. Dikutip dari tribunnews.com, Gubernur Sevastopol Mikhail Razvozaev memberikan penjelasan. Serangan yang menghantam ke markas Angkatan Laut di Sevastopol ini merupakan gempuran terbaru. Diketahui serangan ini merupakan bagian rangkaian dari ledakan misterius di Crimea. Diyakini peristiwa itu terjadi karena ulah dari pasukan Ukraina. Terkait dengan serangan terbaru ini, Razvozaev mengungkapkan drone Ukraina dijatuhkan tepat di atas atap markas Angkatan Laut, lantas berimbas pada ledakan dan kebakaran. Namun serangan ini tak menunjukkan kekalahan. Ia mengatakan beruntungnya tak ada korban jiwa dalam kerusakan besar itu. Terkini pintu masuk ke lokasi tersebut ditutup oleh pihak berwenang. Diketahui sebelumnya ada serangkaian ledakan misterius yang terjadi di Crimea dalam sepekan terakhir, yakni di pangkalan militer, gudang amunisi, dan pangkalan udara Belbek dekat Sevastopol di semenanjung Crimea. Pihak berwenang Rusia menyebutkan ledakan itu terjadi akibat adanya aksi sabotase. Sebagai informasi, dahulunya Crimea merupakan wilayah Ukraina. Namun pada tahun 2014 lalu wilayah itu dicaplok oleh Rusia. Hingga sekarang Crimea masih di bawah penguasaan Rusia. Akan tetapi Ukraina dikabarkan akan mempersiapkan serangan untuk merebut kembali Crimea.